Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membuat suatu tugas hukum administrasi negara. Kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untak. Ya, kita mulai dengan hukum administrasi negara. Oh ya, perkenalkan, di sini ada 3 orang yang akan melaksanakan tugas hukum administrasi negara. 1, nama saya Titin Setiawati, Mas Rifki Anggoro, dan yang ketiga Pak Wahyu. Wahyu Dwi Prasetyo. Wahyu Budi Prasetyo. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan judul Tantangan Hukum Administrasi Negara di Era Digital. Pada kasus ini kita membuat studi kasus tata kelola data dan privasi pelanggan PT Telkom Indonesia. Saya mulai dengan kasusnya. Pada Agustus 2022 muncul dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome. IndiHome itu apa? Layanan internet PT Telkom Indonesia sebanyak 26 juta riwayat pencarian yang diunggah oleh akun yang bernama Bjorka. Di situs Bracket to Insight, dan di situ memicu kekhawatiran luas terhadap perlindungan data pribadi pelanggan dan menimbulkan tantangan hukum administrasi negara dalam era digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo langsung memanggil manajemen PT Telkom Indonesia untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan dan mengevaluasi langkah penanganan yang harus diambil. Tantangan hukum itu bisa meliputi beberapa macam. 1, kewajiban PT Telkom Indonesia sebagai badan usaha milik negara untuk memastikan keamanan data pribadi pelanggan. 2, kewajiban administrasi untuk menangani keluhan pelanggan. 3, keterbatasan regulasi dan implementasi yang cepat dalam perkembangan teknologi sehingga muncul celah dalam perlindungan data pribadi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan analisa apakah dalam kasus ini, dalam kasus yang sepenting ini, apakah kita cukup kuat sebagai suatu negara dan suatu bangsa dalam menunjukkan betapa pentingnya kelola data yang kuat dan dinamis, serta peran aktif lembaga administrasi negara dalam melindungi hak privasi pelanggan di tengah transformasi digital. Oke. Apakah ada masukan dari Mas Rifki, Mas Wahyu untuk kasus-kasus yang saat ini sangat-sangat mengganggu kita ya dalam era-era digital seperti ini. Itu kasus-kasus yang seperti itu sangat-sangat mengganggu gitu. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa gemes gitu ya dalam artian kita itu tidak mampu melakukan hal yang bisa kita lakukan secara maksimal gitu untuk melindungi hak kita sebagai suatu pribadi maupun hak kita sebagai suatu negara, kapasitas sebagai masyarakat dan sebagai suatu negara. Karena kenyataannya yang
memblow up kita, membocorkan kita, yang menyadap kita itu justru Biorka itu yang notaben sepertinya bukan orang Indonesia gitu. Ya, oke. Mungkin Mas Wahyu berbahaya ya. ada masukan? Iya Bu, Mas Wahyu, sangat ya berbahaya betul ya itu. bagi Karena itu itu data kita data diumbar-umbar ya. kita kok sampai Iya. sampai 26 juta itu kayaknya itu memang Ya, itu 6 juta data masyarakat itu bisa bocor gitu loh. ya. Mungkin Mas Wahyu Sebenarnya memberikan tanggapan dulu. ya tentang tanggapannya ya pemerintah lah. Pemerintah itu kewajiban Telkomsel kan juga nanti diikutkan ke pemerintah juga sih. Itu juga tanggung jawab pemerintah sih Bu. Iya, Soalnya betul. Telkom kan badan besar Telkom Indonesia dan itu mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan jasa tersebut. Gitu. Betul. Banyak Iya. yang menggunakan Kalau jasa Mas, tersebut. iya, kalau Mas Rifki ada masukan Mas Rifki, mungkin ada sedikit komentar gitu yang bisa kita ini ada apa hubungannya dengan mungkin undang-undang yang kita miliki ya. Di situ ada Iya, undang-undang gitu. Monggo, dan kita bisa Ya, mengaitkan dengan undang-undang kita ya. Apakah itu ya hubungannya kalau dengan ITE? Apa disesuaikan saja? mungkin bisa kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai UU PDP atau disingkat itu perlindungan data pribadi sehingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun pribadi 2022. ya jadi data pribadi masyarakat yang menggunakan produk Telkomsel ini jika terumbar maka sangat merugikan masyarakat terutama sehingga pemerintah harus sebisa mungkin memperketat jaringan sistem yang diberlakukan agar masyarakat merasa lebih nyaman. Mungkin bisa dipersingkat dengan ini ya pasal-pasalnya ya Mas. Pasal-pasalnya mungkin Mas Wahyu atau Mas Rifki bisa menambahkan itu. Mungkin Oh ya, saya lihat di untuk situ pasal ada hubungan gitu ya. ya, untuk pasal bisa kita kaitkan dengan tiga pasal. Yang pertama itu pasal 4 yang dimana mengatur menjamin hak setiap orang atas perlindungan data pribadi. Selanjutnya Iya, pasal 24 menetapkan kewajiban pengelola data untuk melaporkan insiden kebocoran data kepada Kominfo atau pemilik data yang menggunakan Telkomsel tersebut. Untuk selanjutnya itu ada pasal 73 menjelaskan mengenai sanksi pidana dan denda bagi pelanggar ketentuan UU PDP itu. Kalau menurut Mas Wahyu, itu kalau undang-undang itu menurut jenengan lebih 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 nyaman atau gimana ya? Kan undang-undang itu kan mengatur kewajiban pengelolaan dan data pribadi, iya, hak pemilik iya, data dan iya, sanksi. Mestinya iya, kan itu kan sangat ya, sangat heboh kalau sampai bocor ya. iya, Jadi itu kalau sangat merugikan gitu. yeah, Itu betul sampai betul. di Undang-Undang 27 tahun 2022 itu yang pasal 4, pasal 24, pasal 73 itu juga kena itu. Harusnya tiga pasal juga itu masuk di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya Bu, tentang Iya, betul. Undang-Undang ITE itu Bu, Undang-Undang Iya. ITE di UU Nomor 19 tahun 2016 itu pasal 26 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik termasuk perusahaan elektronik
telekomunikasi untuk menjaga keamanan data pribadi. Juga pasal 32 itu yang menetapkan sanksi bagi pelanggaran keamanan data pribadi. Nah, dengan adanya undang-undang kayak gitu, eh, seperti itu bisa nggak ya kita mengajukan suatu sanksi umpamanya secara perdata atau pidana gitu, sehingga kalau ada Seharusnya bisa. menurut saya juga begitu, dengan adanya hukum yang jelas seperti itu, dengan didukung oleh pasal-pasal yang jelas, ada undang-undangnya yang jelas, maka hukum pidana dan perdata mungkin bisa berlaku untuk kasus-kasus ini ya. Saya lihat beberapa Iya, kasus juga mulai muncul ya. Bisa dilihat itu beberapa hal ya, kerusakan seperti pada kebocoran-kebocoran ITE, tidak hanya di iya, sistem pribadi ya. Saya lihat di kebocoran ada juga di kementerian-kementerian. Saya lihat juga iya. mulai Bahkan pemerintahan kita sendiri juga pemerintahan ada kita isu juga kebocoran gitu. Di kebobolan juga. sistem Itu sangat keamanan negara kita itu mau nggak mau itu sedang terancam. betul betul. Apalagi dengan adanya undang-undang itu, kalau tidak tegas kita lakukan, Iya, mungkin ya bisa menghancurkan satu negara ya. Nah iya, itu maka kita sebagai warga negara itu seyogyanya sangat mendukung atau memberikan masukan kepada pemerintah akan betul. kewajiban kita untuk melindungi negara kita gitu nih. Menurut saya loh ya. Iya, Eh, iya, memang. Mas Wahyu, apa panjenengan ada masukan lagi nih tentang undang-undang yang lain gitu, tentang eh, ada undang-undang yang lain yang bisa kita berikan gitu ya, kan bisa itu. Contohnya yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Hmm, transaksi elektronik, Undang-Undang ITE itu. Terus kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu. yang Itu kan diubah menjadi bagus nomor itu 19. undang-undang yang bagus ya. Karena dengan adanya kemajuan zaman, dengan Undang-Undang Pasal 26 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk Telkom ya, dan menjaga keamanan pribadi itu semakin ada perbaikan kan. Kalau enggak Iya, sangat berbahaya gitu. iya. Hmm, Yang jelas untuk oke. masukannya itu untuk pemerintah itu harus lebih serius lah, Iya harus lebih betul serius betul. karena ini Kita harus betul-betul berbahaya. iya. Terus ini peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 itu juga tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private itu juga mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik di Iya, Indonesia, Telkom Indonesia itu juga mungkin melaporkan insiden kebocoran dan data kita ke Kominfo ya. Cuman kita belum tahu iya. apakah tindak lanjut dari Nah, uh, kasus ini itu ya, yang terakhir yang terbaru itu apakah ada informasi yang lain ya? Karena setelah itu kok beritanya tidak terlalu besar tidak lagi itu sehingga lagi ya. kadang-kadang terselip Kadang terselip. Nah, kita harus kewajiban kita viralkan lagi itu. No sehingga dengan viral begitu justice. maka dengan adanya seperti itu mungkin kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah untuk sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untak ya, secara Iya, pribadi kita mungkin bisa mendukung pemerintah untuk selalu menjaga kaidah-kaidah tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan Kominfo, iya, dengan intinya tentang penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan semua elektronik yang bisa memicu kegaduhan di masyarakat, terutama data pribadi yang sangat sangat urgent itu kan harus kita
backup betul gitu ya. Terus Iya, Bu. dengan ini kita bisa simpulkan ya bahwa pada pagi ini, dalam pertemuan pagi ini, kita bisa simpulkan bahwa dalam penyelenggaraan negara itu harus kita miliki, harus memiliki undang-undang yang kuat untuk melindungi negara kita Ya, secara hukum dan nasional ataupun pelaksanaan juga internasional. harus serius, Ya, Bu. betul, pelaksanaannya juga harus serius. Juga hukum itu berlaku adil. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan kekuatan besar, kadang-kadang kita tidak mampu melakukan hukum itu secara adil. Tapi insya Allah dengan Iya, adanya Fakultas Hukum ini melakukan banyak informasi yang bisa kita rangkum, kita dibuat, kita bisa memberikan satu pencerahan kepada negara ini untuk membuat semua ini menjadi lebih baik gitu. Saya kira mungkin ada masukan untuk Mas Wahyu, Mas Rifki untuk podcast pagi ini. Mungkin Mas ini Wahyu untuk Mas dulu. Rifki, Mas Wahyu dulu deh masukannya sebelum kita tutup. apa ya? Ya seperti tadi lah. Jadi untuk pemerintah kita, agar lebih serius karena ini sudah viral, ini udah tentang itu sudah banyak orang yang dirugikan juga. Itu supaya eh, lebih serius gitu, lebih serius menangani hal seperti ini gitu. Gitu ya. Masukan dari Mas Rifki mungkin bisa menjadikan kita menjadi negara yang lebih kuat ya, lebih kuat, lebih bisa lebih dihargai oleh negara yang lain. Karena kalau kita itu kuat, secara nasional maupun internasional, itu kita satu bisa melindungi negara kita ya. Yang kedua, kita mempunyai harga diri di mata masyarakat di dunia, sehingga Iya, orang juga akan membuat harga diri kita itu bisa membuat kita itu bisa dihargai sebagai kedaulatan suatu bangsa. Menurut saya begitu ya. Mas Rifki mungkin ada masukan. Jadi, dengan dasar-dasar hukum yang telah kita sebutkan tadi, mungkin bisa buat peringatan untuk perusahaan-perusahaan yang menyangkut mengenai data pribadi masyarakat, sehingga harus benar serius dalam menangani maupun menjaga privasi data-data tersebut. Sehingga pemerintah juga harus terlibat agar semua ini terjamin dengan aman untuk masyarakat. Gitu ya. Jadi intinya bahwa pemerintah harus serius, masyarakat pun harus memahami itu aturan-aturan yang berlaku, kemudian juga bahwa kita harus meningkatkan produk-produk yang bisa menjaga keamanan iya, masyarakat, tentunya ya membuat kenyamanan juga, iya, sehingga itu membuat hukum yang berlaku di Indonesia itu bisa memberikan kepastian pada betul, Bu. masyarakatnya, kepada negaranya, juga kedaulatan di negara maupun kedaulatan kita terhadap dunia gitu. Saya kira Internasional. untuk podcast pagi ini bisa kita tutup. Mungkin next time kita punya podcast yang lebih yang lebih bisa kita kita unggah lagi Iya, sebagai masukan kita untuk negara ini. Saya rasa begitu. Kita iya, tutup tugas hukum administrasi negara ini dengan rasa syukur